Shalom. Sekali lagi apa kabarnya saudara? Luar biasa, hari ini saya ingin bagikan tentang 4 dimensi daripada kasih Allah. Kita akan buka Alkitab kita dari Efesus pasal 3, Ibu Bapak. Kita akan baca sama-sama ayat 18, 19, dan 20. Saya ingin ajak untuk kita bisa melihat kalau setiap kali kita masuk Desember, bulan Natal, kita merayakan Natal, kita tahu ada kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi pesannya hari ini saudaraku, kalau kita baca dalam Efesus 3 ayat 18, 19, dan 20. Kalau saudara dan saya bisa memahami, merasakan, mengenal daripada kasih Kristus, kasih Allah ini, maka kita bisa menikmati yang namanya kuasa Allah dalam hidup kita. Mari kita akan buka Alkitab kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, bukan cuma memahami tapi mengenal. Mengenal itu seperti kayak sudah nyatu gitu loh dengan kasih itu. Pikiran, perasaan, kehendak itu kasih itu dapat. Saudaraku, itu nyatu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih ini melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan medis. Kasih Allah melampaui pengetahuan medis. Katakan amin. Medis bisa menyembuhkan. Ketika medis bilang enggak bisa lagi. Kasih Allah melampaui pengetahuan itu. Katakan amin. Pengetahuan apa? Ekonomi. Ekonomi bilang enggak mungkin secara ekonomi bisa selesai ini. Enggak mungkin lagi keuangan bisa selesai. Ada kasih Allah. Saya yakin kasih itu melampaui pengetahuan. Katakan amin. Secara ilmu psikologi. Ya kan saudara, enggak mungkin lagi orang ini bisa berubah. Keras, enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi dipulihkan. Kasih ini melampaui pengetahuan. Paulus berdoa supaya kita bisa memahami, mengenal kasih ini. Artinya, kalau saudara dan saya bisa memahami, mengenal, merasakan kasih ini, saya yakin hidup kita, hidup yang luar biasa. Makanya ada kata-kata daripada firman, aku tidak bisa hidup di luar kasih. Ya kalau di luar kasih tidak ada kuasa. Tanpa kasih tidak ada kuasa. Tidak akan pernah ada kuasa kebangkitan kubur yang kosong sebelum ada salib Golgota. Katakan amin. Salib, waktu kita lihat salib, kita lihat ada kasih yang besar. Waktu kita lihat kubur kosong, Yesus bangkit, kita lihat ada kuasa yang besar. Dua ini berjalan bersama-sama. Katakan amin. Di mana ada kasih, pasti ada sukacita. Di mana ada sukacita, di situ ada kekuatan, kuasa dalam hidup. Di mana ada benci, tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Saudaraku, situ akhirnya kita lemah. Nah inilah, dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 ini dia. Kalau kita dipenuhi dengan kasih itu, bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dia. Katakan amin. Natal, tiap Natal. Ayo kita mulai berpikir lagi, merenung lagi. Ada Allah yang mau bilang sama kita. Yang mau omong sama kita. Aku mengasihimu. Dia ngomong secara pribadi. Sabta, aku mengasihi kamu. Bisa gak saudara dengar suara itu kalau Natal? Natal bicara tentang karena begitu besar kasih Allah. Kasih ini, kasih yang melampaui segala pengetahuan. Dia berikan anaknya yang tunggal buat kita. Di dalam Natal ini saudaraku, makanya kok dibilang, aku mau beritahukan kepadamu sukacita besar bagi seluruh dunia. Kenapa kok ada sukacita di Natal? Karena ada kasih yang besar. Ketika saudara saya dikasihi, ngerti aku dicintai, pasti ada sukacita. Amin.
Dan inilah yang menjadi satu kekuatan. Seorang ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun. Buat hukum Yahudi pada waktu itu, saudaraku, itu najis. Najis itu artinya harus dijauhi. Tidak mungkin dia bisa lagi beribadah seperti kita beribadah. Duduk, tidak bisa. Menstruasi, pendarahan. Pendarahan tidak bisa, tidak boleh ibadah. Tapi dengar baik, Alkitab katakan ibu ini yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa yang dia dengar? Berita tentang ada satu pribadi namanya Yesus. Yang kalau berjalan keliling selalu berbuat baik. Setiap kali melihat kerumunan banyak orang, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Dia pernah dengar orang yang najis juga menurut hukum Taurat, yaitu apa? Orang kusta itu orang najis. Pernah disentuh oleh rabi yang namanya Yesus ini. Rabi harus hindari sesuatu yang najis, yaitu orang kusta. Orang mati harus dihindari, kuburan tidak boleh dekat. Orang yang sedang berduka tidak boleh bisa hubungan, omong tidak bisa, najis. Tapi Yesus, oleh karena kasihnya melampaui segala pengetahuan, orang kusta datang kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan saya. Yesus jawab apa, saudaraku? Aku mau disentuh orang kusta itu. Perhatikan saudara, sesuatu yang najis, kalau disentuh oleh tangan yang penuh kasih, yang najis jadi kudus. Yang najis jadi suci. Yang najis jadi tahir. Yang ngerti katakan amin. Ini saudaraku. Apa yang terjadi? Orang kusta ini tahir. Dia dengar ibu ini, saudaraku. Yesus pernah masuk ke kota Nain. Dia melihat ada satu ibu berduka cita karena kematian anaknya. Padahal suaminya belum lama meninggal. Saudaraku, dia lihat ibu ini sedih. Rombongan ibu ini mau pergi untuk mengubur. Rombongan Yesus mau masuk kota. Biasanya saudara, seorang rabi pasti balik kanan. Harus hindari itu karena ini rombongan najis. Dia tidak bisa lagi beribadah. Dengar baik. Di mana ada kasih, sesuatu yang najis jadi tahir. Katakan amin saudara, ini kasih. Yesus dia Allah. Dia datang. Dia lihat ibu ini. Saudara, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia berkata apa? Ibu, jangan menangis. Jangan menangis. Lalu dia sentuh, saudara, mayat daripada anak muda itu. Dia berkata, anak muda bangun. Anak muda itu bangun, ibu itu menangis sukacita. Ibu bapak bisa mengerti sini, katakan amin. Saya ingin Natal ini, saudara. Mungkin kita sudah beberapa dia capek. Kita mungkin seperti orang najis ya. Banyak orang mau jauhi kita karena kita pernah gagal. Kita pernah salah. Mungkin kita punya kewajiban atau hutang belum bisa kita bayar. Semua orang ngomong tentang kita. Kita orang tidak baik. Dengar baik hari ini. Kalau saudara bisa lihat salib itu. Saudara lihat Yesus itu. Saudara harus lihat. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan karena prestasi kita. Bukan karena penampilan kita. Bukan karena kita seorang pejabat atau orang kaya. Bukan karena kita sudah berbuat baik, dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Karena memang dia adalah kasih. Karena sifatnya adalah kasih. Karakternya adalah kasih. Amin saudaraku. Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Sejak ibu ini saudara dengar berita tentang Yesus.
Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang najis, orang yang hina, orang yang terbuang, orang yang dibenci, orang yang ditolak. Enggak. Saudara, tapi dia mulai lihat dirinya sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau sembuhkan dia. Makanya dia berkata, kalau Yesus masuk kampung saya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jamah jubah Yesus artinya bagi ibu yang mengalami pendarahan, dia menajiskan Yesus menurut hukum Taurat. Tapi karena aku percaya dia mengasihi saya, bukan saya menajiskan dia. Saya yang najis tidak menajiskan dia. Tetapi saya yang najis disembuhkan oleh kasihnya. Itulah kasih yang melampaui segala pengetahuan. Saudara, waktu Yesus datang ke kampungnya, dia terabas kerumunan orang banyak. Sambil dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di hari Natal ini, saya ingin coba gantilah pikiran kita. Kalau kita merasa seperti kayak orang banyak benci kita, enggak suka kita. Banyak orang kita enggak dikasihi. Kita selalu marah, lihat keadaan-keadaan dalam hidup kita. Selalu kita bilang, aku capek. Nah sekarang, saudara rasakan ada Tuhan yang mengasihi kita. Ini Natal. Natal saudara, Natal bicara tentang kasih. Saya ingin bagikan ini buat saudaraku. Saat ada kasih di sini kita kuat. Katakan amin. Jangan merasa lihat orang tuh benci kita. Jangan lihat tuh orang jahat sama kita. Saudaraku di sini gak ada bahagia. Malah kita akan kebuang. Seperti hamba yang dikasih 1 talenta. Dia pikirannya negatif. Pikirannya jahat. Saudaraku, selalu dia merasa bahwa saya gak diperlakukan tidak adil. Yang lain dikasih 5, yang lain dikasih 2. Kenapa saya 1? Waktunya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia terima. Dia ngomongnya, ya kan aku tahu Tuhan ini Tuhan yang jahat, dia bilang. Engkau menabur di tempat, engkau menuai di tempat, engkau tidak menabur. Dan lain sebagainya dia ngomong. Sampai Tuhannya bilang, ambil talentanya itu, buang dia ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap. Jangan selalu berpikir orang lain itu jahat. Jangan selalu berpikir orang lain itu selalu kita jahat. Orang tidak suka dan lain sebagainya. Kalau saudara mau melihat, kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Saya mengalami saat saya merasa dia jahat. Di sini hilang sukacita. Kenapa? Pada waktu saya merasa orang itu jahat. Merasa terus ngomong ini. Yang di sini saudara kasih Tuhan hilang. Sukacitanya hilang. Akhirnya apa? Kering di sini susah. Seorang saudaraku, bukan Yahudi, namanya Ruth. Saya senang kasih contoh ini terus. Saya saudara masuk di sini. Pikiran. Ruth, saudaraku. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Moab. Dia seorang janda. Tidak ada pendidikan apa-apa, tidak punya apa-apa. Dia berada di tempat kumpulan orang Yahudi semua. Sepertinya tidak ada dasar untuk bisa sukses hidupnya. Tapi satu saudara yang membedakan Ruth dengan yang lain adalah apa? Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mengasihi dia. Diucapkan dengan kata-katanya dalam Ruth 2 ayat 2. Waktu dia pamit kepada Naomi, saudaraku, mertuanya. Dia berkata begini, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia percaya, karena Allah mengasihi saya, Tuhan akan kirim untuk saya orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang baik hati. Katakan amin saudara, karena dia percaya, walaupun keadaan dia tidak. Dia bisa lihat diri dia, saya ini orang Moab, penyembah berhala, najis, bukan orang Yahudi, bukan orang terhormat, tidak punya pendidikan, janda miskin, tidak ada pengetahuan apa-apa. Sudah saya jadi pemulung saja, jadi pemulung. Memang nasib jelek bener, jadi pemulung. Kalau dia seperti itu, kita nggak pernah kenal orang yang namanya Ruth. Tapi sekalipun pekerjaannya rendah, tapi di sini hatinya dia ngerti tentang kasih Tuhan. Katakan amin. Di sini ada kasih. Kasih ini akan membawa dia naik, melampaui segala pengetahuan. Apa yang terjadi saudara? Ruth dari seorang pemulung di satu ladang menjadi nyonya atas ladang itu. Dia kawin dengan Boas. Bukan cuma dia kawin dengan Boas, saudara tahu
Akhirnya Rut masuk silsilah daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Khotbah-khotbah Natal suka bicara tentang Rut. Bukan orang Yahudi. Ya kan saudaraku, tapi bisa masuk silsilah Yesus. Karena apa? Karena Rut percaya akan kasih Allah. Yang ngerti katakan amin. Nah Paulus dia berdoa, kasih yang model apa yang dimiliki oleh Allah itu? Saudaraku, kasih yang model apa? Paulus bilang, ya kan, kamu harus ngerti kasih 4 dimensi ini. Yaitu betapa lebarnya kasih Tuhan. Apa arti betapa lebarnya kasih Tuhan? Bahwa Allah mengasihi kita dengan lebar. Dia tidak pandang kita apa. Kita mau putih, mau hitam, mata bulat, mata sipit, rambut lurus, rambut keriting seperti Sony, tetap disayang Tuhan. Katakan amin saudara. Miskin dan kaya, pejabat bukan pejabat. Katakan amin. Orang jahat, orang baik, orang najis, orang suci. Semuanya disayang. Itu namanya lebarnya kasih Tuhan buat kita. Katakan amin. Nyanyi lagu ini, enak lagunya. Hitam. Nyanyi lagi ini. Ini udah lama. Atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting. Semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit. Semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalalalalala. Tuhan Yesus mencintaimu. Shalalalalala. Sampai memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Amin. Coba beri tangan yang meriah. Haleluya. Luar biasa. Yesus mau terima semua. Dia bilang begini, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat. Jadi yang entah berdosa, beban berat itu karena dosa. Letih lesu, capek dengan masalah-masalah kehidupan. Mari datang padaku. Itu lebarnya kasih. Saudaraku, aku akan berikan apa? Kelegaan. Memang kapan kita bisa rasakan? Kapan kita bisa nikmati kasihnya? Ya dalam hadirat Tuhan. Katakan saudara, waktu saudara saya masuk hadirat Tuhan, saudara kita bisa rasakan kasihnya yang berikan kita kelegaan. Saudara lihat sini contoh-contoh sehari-harinya. Ya kan? Waktu dia sedang dijamu makan oleh orang Farisi, saudaraku Simon. Saudaraku, tiba-tiba datang seorang perempuan berdosa, menangis, sujud di kakinya. Nangis terus cuci matanya dengan air mata. Urapi dengan minyak, orang berdosa. Tuhan usir, tidak. Lebar kasihnya, tidak apa-apa. Terus layani. Saudara, semua protes, semuanya apa ini perempuan berdosa? Kami semua orang terhormat. Tidak cocok lah. Saudaraku, itu Tuhan terima. Katakan amin. Justru perempuan ini ditinggikan oleh kasih Tuhan. Setiap kali Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini akan diberitakan juga. Sakius, saudara ingat Sakius, pemungut cukai tukang peras. Sangat hina. Semua orang hindari, jauhkan Sakius. Kalau dengar ada Sakius mau datang, semua tutup kunci. Bilang, dakate, bapak kate. Ini kan orang yang dihindari. Mama, dakate. Kemana? Kata mama, kata papa, dakate. Tapi dia di dalam. Kalau Sakius datang itu, sudah bayangin aja. Kita mau ketemu orang tidak mau ketemu. Itu kan, waduh ini orang yang dihindari. Boleh dikata, najis kan sesuatu yang harus dijauhi. Sakius, tukang peras.
Tapi karena lebarnya kasih Tuhan. Dia bilang, Sakius, turun dari pohon. Aku mau menumpang di rumahmu. Segera turun, aku menumpang di rumahmu. Semua bilang, orang yang kita mau jauhi, orang berdosa itu kan peres. Kok rabi, guru agama, mau tinggal di dia. Karena lebarnya kasih. Karena Sakius dikasihi. Apa yang terjadi saudara? Reaksi Sakius. Dihargai, dihormati. Diangkat, disanjung tinggi. Sementara setiap hari dia selalu dihina, dikatai. Karena perbuatannya dia. Betul dia kaya. Sakius berdiri. Sakius berkata waktu makan, Tuhan, setengah dari milikku, aku beri buat orang miskin lah. Wah, jadi orang yang murah hati. Dari orang yang egois, menjadi orang yang murah hati. Kalau ada yang aku peras, aku bayar 4 kali lipat. Luar biasa bukan, amin saudara? Wah, ini kasih ya Tuhan. Saya bisa bayangkan seandainya di Natal ini kita punya kasih yang lebar seperti Yesus. Kita nggak akan keberatan, kita nggak akan mungkin sesek dah. Hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mungkin selalu nyakitin, ngomongnya nyelekit, bikin capek, bikin susah, pikirannya sempit, ngeritik terus. Ada orang-orang dalam hidup seperti ini. Mungkin di rumah, di kantor, tempat pelayanan, segala macam. Saya datang. Tapi kalau kita punya kasih yang lebar, kita bisa terima mereka apa adanya. Seperti Tuhan terima kita apa adanya. Katakan amin. Belajar ini. Tidak lagi, wah komentar marah terus. Ribut terus. Ini kasih yang ini kita butuh. Itu dimensi kasih yang lebar. Kasih yang apa? Yang panjang. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudaraku. Amin. Nah sekarang nih yang kedua, dimensi yang kedua adalah betapa apa? Panjangnya kasih Yesus. Apa ini artinya? Saya bayangkan begini saudara, kasih Allah yang panjang ini bicara tentang, kalau buat kita ya, kalau gini. Seberapa jauh kita sudah berjalan ninggalkan Tuhan, kasih Tuhan masih jauh lebih panjang untuk tarik balik kita. Pernah gak saudara dalam kehidupan kekristenan saudara, saudara tuh rasanya jauh dari Tuhan. Nggak mau doa lagi, nggak doa, nggak baca Alkitab, nggak ibadah. Pokoknya nggak Tuhan-Tuhanan deh. Atau kok misalnya mungkin masih ibadah tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Nggak rasa lagi yang namanya hadirat. Nggak rasa lagi kedekatan dengan Tuhan. Karena, ya mungkin karena banyak masalah, kecewa, benci. Segala macam. Saudara, rasanya udah ada lagi kasih itu seperti itu. Saya mau kasih tahu saudaraku. Mungkin kita sudah jatuh terlalu jauh, lalu kita rasanya malu. Kita jauh, saya mau kasih tahu saudara hari ini. Kalau saudara ada di gereja tempat ini sekarang hari ini, itu bukan kebetulan. Untuk saudara dengar, ada kasih Allah yang begitu panjang untuk jangkau saudara. Kasih Allah yang panjang bicara tentang kasih yang begitu sabar. Sabar dia tunggu kita. Saya jadi orang Kristen, saya pernah jauh dari Tuhan. Jadi orang Kristen saya pernah jauh dari Tuhan. Saya tidak gereja, saya tidak doa. Tapi di sini tuh jauh dari Tuhan tuh jauh dari kasih. Kering, gak tenang, gak bahagia gitu saudaraku. Ya penyebabnya macam-macam. Awalnya sibuk, kecewa, gak suka-suka sama orang Kristen. Segala macam dah. Atau karena problem yang saya alamin. Kok gitu sih dia? Harusnya kan dia dicontoh buat saya. Di gereja. Kenapa dia malah gitukan saya? Dulu saya begitu.
Udah dah, nggak usah gereja dulu lah. Nggak usah Tuhan lagi lah. Beberapa doa kok nggak dijawab. Saya jauh. Tapi saudaraku tiba-tiba ada di satu tempat gereja. Ibadah. Saya kok bisa nangis terus. Kayaknya mau kembali lagi gitu loh. Nah saya tahu. Itu karena ada apa? Kasih Yesus yang begitu panjang. Dia tungguin saya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mazmur 103 ayat 17 dan 18 ini jelaskan tentang panjangnya kasih Tuhan. Saudaraku, Mazmur 103 ayat 17 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa? Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan apa? Titanya. Kasih Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mungkin saudara sedang berdoa hari-hari ini untuk orang yang saudara kasihi supaya dia bertobat, dia percaya Tuhan, dia diselamatkan. Tapi Tuhan belum jawab doa saudara. Mungkin cerita tentang George Muller bisa menguatkan saudara. Tentang apa? Betapa panjangnya kasih Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa George Muller ini seorang hamba Tuhan dan juga seorang pendoa. Dia suka menulis, saudara, tentang pokok doanya apa, dijawabnya kapan, saudaraku. Itu waktu dia meninggal, orang cek, saudara, buku doa dia. Itu kurang lebih dari 50.000 doa dia yang dijawab oleh Tuhan. Satu hari, saudaraku, ada seorang bapak, ya kan, datang kepada George Muller, seorang hamba Tuhan ini, saudaraku. Dia minta supaya George Muller berdoa untuk pertobatan daripada anak laki-lakinya, saudaraku, yang terhilang ini. Saudara tahu bahwa sampai George Muller meninggal dunia, rupanya, saudara, anak laki-laki daripada bapak ini belum juga bertobat dan diselamatkan. Saudara, tetapi saudaraku, pada hari pemakaman daripada George Muller, ketika saudara jenazahnya diturunkan ke liang lahat, saudara, liang kubur, rupanya anak laki-laki daripada bapak ini yang didoakan terus oleh George Muller, dia hadir dalam pemakaman, penguburan itu. Pada waktu pas diturunkan, saudara, anak laki-laki ini dijamah oleh Roh Kudus. Dia berlutut, saudara, di tanah sambil dia menangis. Dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sampai hari kematian George Muller pun, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjawab doa kita. Katakan amin. Kalau saudara mau melihat di mana kasih Allah bisa berubah menjadi kuasa Allah. Kuasa Allah berubah menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Kata kuncinya, passwordnya itu apa saudara? DOA. Kalau saudara dan saya mengerti bahwa betapa besar kasihnya buat saya. Yaitu lebar, dia terima saya apa adanya. Panjang, dia begitu sabar sama saya. Dia sabar dengan orang-orang sekitar saya. Dengar baik saudara, doa. Saya akan melihat anak-anak saudara yang saudara doakan. Orang tua, pasangan saudara, orang-orang yang saudara kasihi. Dengar baik, mereka pasti diselamatkan. Beri tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Sehubungan dengan doa saudaraku. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Kalau kita biasa dan suka berdoa. Ketika kita menghadapi situasi tertentu. Refleks kita apa? Doa pasti. Kalau orang yang suka latihan bela diri. Ketika dia diserang tiba-tiba secara fisik. Maka refleksnya itu apa saudara?
langsung bela dirinya keluar. Betul nggak saudaraku? Kalau saudara biasa suka berdoa, maka kalau saudara menghadapi situasi seperti itu, langsung reaksinya apa? Doa. Kalau orang yang nggak biasa berdoa, reaksinya apa? Marah dulu. Ngomong dulu pokoknya, hajar dulu pokoknya. Lakukan dulu gitu. Saudara Yesus, nah ini penting. Coba mulai latih. Coba mulai latih. Saya mau kasih tahu saudara, doa itu kegiatan yang sederhana. Tapi kalau diucapkan dengan hati yang percaya bahwa kepada Allah yang mengasihi kita. Kalau kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, kita naikkan doa dengan penuh keyakinan. Karena engkau mengasihi saya, engkau pasti tolong saya. Sederhana kata-kata itu, tiba-tiba dia akan bisa buka jalan buat kita. Katakan amin. Tuhan tuh jawab doa lewat apa? Dibuka pikiran kita. Dia kirim orang-orang atau dia lakukan sesuatu yang ajaib. Katakan amin saudara. Kerangkanya adalah, temanya adalah saudara dan saya harus berpikir. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Itulah sebabnya ada Natal. Katakan amin saudara, itulah Natal. Kenapa kita tidak mau rayakan Natal? Natal bukan lahir ada kasih. Katakan amin saudara. Rayakan ada sukacita. Sukacita karena ada kasih yang besar. Saudaraku yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah betapa apa? Tingginya kasih Tuhan. Saudaraku, betapa tingginya. Mazmur 36 ayat 6. Di sini dikatakan saudaraku, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu sampai ke tinggi. Ini artinya apa saudara? Saya percaya gini, kalau saudara seringnya suka doa kan? Suka doa. Kalau doa nih gini saudara, coba deh. Menjem mata, lalu lihat salib. Lihat salib Yesus. Di salib itu apa? Kan saudara lihat, bisa nggak lihat? Oh enggak Pak, coba nonton Passion of Christ. Tubuhnya, wah hancur. Terluka semua. Darah mengalir. Dia kehausan. Dia ditinggalkan oleh bapaknya. Ketika dia dijahati oleh banyak orang. Saudaraku, dia kasih mahkota duri. Mahkota duri, betul ya? Mahkota duri. Saudara lihat di sini. Tingginya kasih Tuhan ini bicara tentang apa saudaraku? Bicara tentang kalau kita lihat penebusan di salib. Dia sedang patahkan yang namanya kutuk kemiskinan kita. Untuk diubah, diganti menjadi apa? Berkat kekayaan. Kutuk mati muda, kutuk sakit penyakit. Kutuk yang membuat kita tuh kayaknya nggak susah banget nih jadi orang baik, jadi orang benar. Dengar baik saudara, oleh karena tingginya kasih Tuhan, maka dia akan angkat kita yang rendah, yang hina. Dia bisa angkat kita naik ke atas. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Salibnya, salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tingginya kasih Tuhan saudaraku. Yang dulu orang begini sama kita nih. Apa artinya? Begini sama kita. Karena saudara saya mengerti, merasakan, mengalami, dan menjalankan. Tingginya kasih Tuhan. Orang kan begini. Katakan amin. Memang dia. Orang begini bukan sekedar kita kaya. Saya lihat ada orang kaya. Kalau saya dengar nama orang kaya ini. Dan orang cerita tentang orang kaya ini. Selalu orang begini. Kalau cerita tentang orang kaya ini. Pelitlah, inilah, itulah. Ditipulah, dimakanlah, di apa. Sama orang kaya ini. Jadi jangan punya gambaran, oke, Tuhan bisa angkat kita lewat kekayaan. Kita yang miskin. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti buat kita jadi kaya. Itu pasti. Katakan amin saudara. Tetapi bukan cuma kaya. Tuhan bisa robah sifat-sifat kita. Amin saudara. Tingginya kasih Kristus. Inilah yang akan memproses, mengubah, meremukkan yang di dalam kita. Kita yang keras.
kita yang negatif, kita yang arogan mungkin. Saudara, menjadi satu pribadi yang punya hatinya, waduh luar biasa, rendah hati. Semua selalu berpikir, ini semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Nggak pernah berkata bahwa kalau bukan karena aku, nggak ada apa-apanya dia. Dia, oh kalau karena aku tolong. Nggak mungkin lagi seperti itu. Yang membuat saudara diangkat tinggi oleh Tuhan dan masyarakat. Itu karena apa? Kerendahan hati kita. Katakan amin saudara. Tuh orang-orang bisa lihat, wah dia rendah hati sekali. Semua dia selalu rasa ini karena semuanya Tuhan. Yang kedua apa? Murah. Waduh, murah hati ini yang membuat saudara bisa diangkat naik orang. Orang selalu itu kalau dia, orang pada cerita, aku kalau tidak ditolong, ibu ini, bapak ini luar biasa. Gerejanya di mana? Bapak ibu gerejanya di mana? Di GBMP, aku melok lah. Aku ikutlah. Yang seperti ini aku mau. Katakan amin. Katakan amin. Ini dia. Kalau kita punya kasih yang lebar, pasti hati kita juga lebar. Hati kita pasti besar. Katakan amin saudara. Nah ini dia. Memang untuk bisa nikmati kasih yang tinggi gini saudara. Apa sih Pak fungsinya kasih yang tinggi ini Pak? Buat hidup saya sehari-hari. Kasih yang tinggi ini adalah kasih akan bawa saudara naik. Tapi seringkali Tuhan izinkan kita lewat proses. Proses masalah. Yang kadang-kadang masalah ini belum tentu salahnya saudara. Betul gak? Contoh Ayub. Ayub kena masalah, bukan salah dia kok. Tiba-tiba hartanya habis, jatuh miskin. Anaknya mati semua, kena penyakit, istri tinggalkan dia. Bukan salah Ayub. Katakan amin. Atau mungkin saudara kena masalah karena salah orang lain. Gara-gara ada Yunus di dalam perahu hidup saudara. Yunus kan bikin masalah, betul saudara? Sehingga laut jadi goyang. Ditipu orang segala macam. Atau memang mungkin saudara Yunusnya. Ya karena salah saudara. Masalah. Tapi oke, semua masalah yang kita alami. Penyebabnya apapun saudara dengar baik. Saudara ingat firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? Pencobaan. Masalah yang kita hadapi. Kita harus melihat pencobaan itu adalah pencobaan yang apa? Pertama biasa. Yang kedua, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan manusia. Yang ketiga, kalau kita dicobai, pasti Allah yang mengasihi kita. Yaitu Allah yang setia. Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar. Yang ngerti katakan amin. Yang pertama, jangan heboh dengan masalah. Amin. Entah penyakit, entah keuangan, entah apapun. Jangan heboh. Pencobaan-pencobaan kamu alami. Pencobaan yang biasa. Tidak lebih kekuatan manusia. Yang ketiga, pasti ada jalan. Kalau saudara kena masalah, saudara harus pikirkan ini. Ini biasa. Tidak lebih kekuatan saya. Yang ketiga apa? Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Itu harus di-setel dulu pikirannya. Waktu saudara kena masalah, setel pikirannya langsung. Katakan amin. Kalau nggak disetel saudara dengan firman, maka iblis setel pikiran kita. Mata gelap. Katakan amin. Nah itu dia. Nah sekarang, saudara kadang bertanya, kan ini kan hubungan dengan tingginya kasih Tuhan. Tingginya kasih Tuhan yang akan bawa saudara dan saya naik. Itu pasti harus lewat apa? Ujian. Saya bisa pakai toga. Dan di wisuda. Naik ke panggung. Saudara disebut namanya. Karena sudah lulus pada waktu itu. Karena saya lewati ujian demi ujian. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ujian itu buat kita naik. Kasih Allah yang tinggi. Pasti lewati berbagai ujian. Nah kita belajar dari Rasul Paulus. Dari sisi yang lain kita mau lihat ujian. Kenapa kok saya harus mengalami ujian, masalah dalam hidup saya. 2 Korintus 12 ayat 7, 8, 9. Ini 3 prinsip lagi. Untuk kita bisa ada kasih Allah yang tinggi. Lewat proses saya harus lihat ini. Pertama saudara gini. Paulus lihat saudara masalah dalam hidup dia yang dialami. Ini dia sebut sebagai duri dalam daging. Saudara kalau kita mengalami masalah, ini yang saya pelajarin. Dari Paulus. Kan ada namanya duri dalam daging. Setiap orang pasti punya duri dalam daging. Saudara pasti punya jeritan hati masing-masing.
Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur. Ada satu jeritan. Nah ini dia saudaraku. Nah untuk apa? Apa tujuan daripada masalah? Paulus lihat masalah itu hadir dalam hidup dia. Tujuannya cuma satu. Supaya dia bisa membatasi diri. Menguasai diri. Supaya tidak sombong. Karena dia sudah naik ke surga. Dia sudah lihat hal yang dahsyat. Saudara melampaui segala macam. Melampaui segala apapun. Dia sudah tahu semuanya. Dia nggak mau. Dia bilang, Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Katakan amin saudara. Kalau saudara ngalami masalah. Yang namanya duri dalam daging. Entah dalam bentuk anak lah. Kok masalah anak tidak pernah selesai nih? Kok masalah ini tidak pernah selesai sih? Kenapa? Kapan Tuhan? Kapan? Kok berganti-ganti? Duri dalam daging. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Harus tahu itu. Katakan amin. Kadang hidup kita nih. Kadang saya lihat ya orang tuh sakit. Waktu sakit dia benar-benar bisa membatasi, menguasai diri. Untuk bergantung sama Tuhan. Jadi rendah hati. Tapi setelah lewat sakit dia sembuh. Saudara, lalu gereja, ibadah ya udah. Sama Tuhan dah, semua. Nah itu kadang-kadang, betul lah saudara. Waktu dulu duit banyak, wah suaranya volumenya melengking terus. Kalau ngomong, keras. Tapi Tuhan izinkan ngalami masalah keuangan. Suaranya enggak melengking oktav bariton. Tolong. Gitu. Yaudah, kalau lagi bokek tuh, buntu. Kalau lah kayo nih yang sukses sudah. Mana dong kau nih? Minta tolong terus. Garuk gak gatel gitu. Makin kalau kita sukses terus gak pernah gagal. Gak pernah ini bayangin. Bener saudara kalau kita tuh pernah gagal tuh. Ya malunya ada ya apa. Jadi dia bisa ngomong lagi. Betul lah saudaraku. Nah Tuhan izinkan ini terjadi. Nggak apa. Katakan amin. Ya nggak apa. Hidup tuh harus diizinkan. Pernah gagal. Katakan amin. Dari situ saya udah tahu. Ada musim untuk ketawa. Ada musim untuk menangis. Ada musim untuk meratap. Ada musim untuk menari. Ada musim untuk apa? Lahir. Ada musim untuk apa? Meninggal. Ada musim untuk lulus. Ada musim untuk apa? Tidak gagal, tidak lulus. Yang kedua saudaraku. Paulus dia jelaskan. Masalah bukan cuma untuk membatasi diri. Ya kan? Tetapi kalau kita kena masalah apa yang harus dibuat? Ayat 8. Coba lihat sini. Tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. 3 kali berseru. Saya yakin angka 3 ini bukan berarti 3 kali dia berdoa. Saya yakin mungkin dia bisa 30 kali. Pokoknya itu angka 3 itu bilang. Dia berdoa sampai Tuhan jawab doanya. Dia bilang gini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kalau saudara kena masalah. Berdoa, katakan sama saya berdoa. Berdoa sampai Tuhan menjawab. Doa saudara. Jawaban 3. 1, diterima. 2, ditunda. 3, ditolak. Itu jawaban. Katakan amin. Paulus ini hamba Tuhan yang luar biasa saudara. Dia udah ngajarin kita tentang lebarnya kasih, panjangnya kasih. Ini tingginya kasih sendiri dia mau ajarin. Saudaraku, lihat saudaraku. Dijawab gak doa Paulus ini? Tidak mesti. Hamba Tuhan sebesar apapun, doanya belum tentu juga dijawab. Lihat ayat yang ke-9. Dia tahu Tuhan tidak jawab doa dia. Tapi Tuhan bicara sama Paulus. Saudara, ini dia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah
atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Katakan amin. Tuhan bilang, sudahlah. Cukuplah, sudah kamu dapat banyak. Sudah banyak aku jawab doamu. Aku sudah angkat kamu. Sampai aku kasih kamu tiket PP. Bumi sorga pulang pergi. Yang lain cuma sekali pergi one way tiket. Kau 2 kali bilang. Cukuplah udah kasih karunia aku. Yang ini nih, duri dalam daging. Cukuplah kasih karunia kepadamu. Ini kan bikin dia lemah. Kita tidak tahu mungkin penyakit. Entah tumor, entah apa, penyakit apapun. Kata orang itu sakit, penyakit dan lain sebagainya. Tuhan bilang, aku tidak bisa jawab yang ini. Lalu dia mengerti, oke Tuhan. Aku tidak paksa kehendakku. Aku tidak paksa keinginanku. Aku takluk dengan kehendakmu. Lalu dia jawab apa? Saudaraku, sebab itu terlebih suka aku apa? Bermegah. Bermegah, bersuka cita atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Seringkali ada bagian tertentu dalam hidup kita. Tuhan izinkan ini jadi cacat buat kita. Ini cacat. Cacat yang membuat kita malu sekali. Tapi saudara, justru di sini letak kelemahan yang membuat jadi kuasa Tuhan bekerja. Contoh saudaraku. Esau, kenapa dia tidak bunuh daripada adiknya Yakub ketika ketemu? Saya yakin ayat ini ada. Sebelum dia ketemu Esau, Yakub apa saudara? Ketemu Tuhan dan Tuhan buat apa? Pangkal pinggangnya dibuat apa? Terpelecok. Sehingga dia tidak bisa jalan lagi dengan kekuatan sendiri. Dia harus pakai apa? Dibantu apa? Tongkat lumpuh. Waktu ketemu Esau dia harus seperti karang. Orang udah lumpuh, nyeret kakinya tuh. Saudara. Seret. Patah tapi nggak digips gitu. Nggak dioperasi lagi. Saudara, diseret-seret. Waktu Esau lihat Yakub adeknya. Nah adekku sudah begini. Kencot gitu. Gak tega gitu saudaraku. Datang dia langsung dia peluk. Justru buat kita ini cacat. Malu. Tapi di mata Tuhan ini berguna buat kita. Katakan amin saudara. Sering kali itu. Saudara, cacatnya malu aku gagal drop out. Drop out dari stand malu. Tidak tahu saya cukup lama diem malu. Apa kata orang. Tapi justru saudara cacat ini. Di situ ada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Yang buat saya akhirnya apa? Jadi seorang pendeta hari ini. Katakan amin saudara. Banyak kali dalam hidup kita saudara. Kita nangis terus untuk. Ini angkatlah Tuhan duri dalam daging ini. Sebenarnya Tuhan udah jawab. Cukuplah kasih karunia-Ku padamu. Kalau kita bisa setuju dengan kehendak Tuhan. Kasihnya yang tinggi. Akan angkat saudara. Akan angkat kita. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Sebelum saya tutup. Dimensi yang keempat dari kasih Allah adalah apa? Betapa dalamnya kasih itu. Betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Artinya apa? Ukuran daripada kedalaman kasih. Itu dapat diukur dari apa saudara? Seberapa dalamnya kita bisa merasakan kesedihan seseorang yang kita kasihi. Seberapa dalamnya kita bisa merasakan, ya kan, turut bersuka cita bersama dengan orang-orang yang bergembira dan sukses dalam hidup dia. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan tuh kasihnya dalam buat kita. Dia tahu detail hidup kita. Saudara percaya katakan amin. Yesus berkata gini, saudaraku, setiap rambut, saudara, ya, setiap rambut kita yang jatuh, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Artinya apa? Dia tahu, dia mau bilang gini, semua detail kehidupan kamu. Setiap air mata yang pernah menetes. Pada waktu malam-malam di mana orang tidak tahu. Engkau berseru, engkau menjerit, engkau merasa sendirian. Tuhan bilang, aku ikut merasakan kesusahan hatimu. Itulah betapa dalamnya kasih Tuhan. Katakan amin saudaraku. Waktu Tuhan melihat Maria menangis, Alkitab katakan, maskul hati Yesus. Dia jadi terharu. Lalu dia tanya, kamu baringkan di mana? Di mana kamu baringkan Lazarus yang Tuhan, mari lihat. Lalu Yesus menangis, ini dalamnya kasih Tuhan.
Sampai orang-orang Yahudi di kampung Betani bilang sama ini, lihat betapa dalamnya kasih Yesus kepada Maria ini. Karena dalamnya kasih, ini yang menyebabkan kuasa kebangkitan itu bekerja atas Lazarus. Yang ngerti katakan amin. Dalamnya kasih Tuhan kita bisa lihat dari apa? Setiap kali Tuhan melihat orang banyak, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini saudaraku yang kasih Kristus, saya mau kasih tahu kepada kita semua. Ini Natal. Saya percaya pasti ada kado Natal buat kita. Khotbah saya kemarin bicara tentang pengharapan. Bahwa kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Saudara dan saya tidak akan pernah dapatkan apapun kalau kita tidak pernah mengharapkan itu. Katakan amin. Ya kan? Gereja yang tidak mengharapkan mujizat dan pertolongan Tuhan, tidak harap itu, maka gereja itu tidak akan dapatkan yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan. Ibu bapak, hari ini saya mau kasih tahu, ada satu ayat, saudaraku. Ini ayat yang bagus sekali, saudaraku. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Di sini dikatakan saudaraku, tetapi sesungguhnya, baca yang sama-sama yuk sama saya, 1, 2, 3. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Itu karena dalamnya kasih, dia mau tolong. Dia mau terlibat. Dia mau bela kita, mau lindungi kita, mau tolong kita. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Alkitab kata apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Saudara sini. Dia mengalami yang namanya penderitaan. Dia harus mengalami kesusahan. Dengar baik saudara. Supaya dia bisa turut merasakan apa yang menjadi penderitaan saudara dan saya. Hari ini saya ingin bagi lagi saudara. Ayo percaya bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Ayo berharap yang terbaik untuk lihat kebaikan Tuhan di bulan ini. Katakan amin saudara. Yuk mengasihi Tuhan. Kasih dia dengan kasih yang lebar. Dengan kasih yang panjang. Dengan kasih yang tinggi. Dengan kasih yang dalam. Bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan kasih yang seperti itu? Mari terimalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa memperbincangkan kelemahan dan kekurangan dia. Atau kejahatan dia. Katakan amin. Itulah kasih yang lebar. Kasih yang panjang. Belajar sabar sama orang-orang yang sulit ini. Belajar sabar. Kasih yang tinggi ini. Cobalah pikirkan Cak Mano caranya. Kita bikin biar orang-orang itu sukses. Hidupnya terangkat. Ini kasih. Kalau kita juga udah terpuruk, pernah terpuruk, ada karena kasih Tuhan. Tuhan izinkan orang untuk ketemu dengan kita. Kita bisa terangkat. Saya mau di Natal ini, coba saudara mulai lihat orang sekitar kita. Keluarga kah? Keluarga besar kita? Keponaan kah? Om, siapapun. Ayo kita berbuat kasih. Katakan amin saudaraku. Berhenti. Kalau kita selalu liatin medsos, media sosial, kayaknya kita pasti akan kehilangan kasih. Di sana tidak ada kasih apa-apa. Semua kata-kata ujarannya kebencian semuanya. Semua dibolak-balik dan lain sebagainya. Coba saudara mulai puasa menjelang Natal. Untuk tidak lihat dan baca hal-hal yang seperti itu. Supaya fokuskan hati. Saya ingin mau mengasihi Tuhan. Ada banyak orang yang butuh doa syafaat kita. Saudara bersyafaatlah untuk bangsa ini. Untuk negara ini, untuk kota ini, untuk orang-orang yang terhilang. Yang mungkin terabaikan. Yang orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang tidak ada. Hari ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang peduli kepada kita. Kasihnya dalam, dia turut merasakan kesedihan kita. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita